Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Tertulis demikian: Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan memberikan perintah ini kepada bangsa Israel, tapi ada maksud dari firman-Nya ini. Dan perintah ini juga tertuju kepada kita yang hidup sekarang ini. Kita manusia cenderung melupakan Tuhan dan kebaikan-kebaikannya. Manusia sejak semula selalu ingin menyenangkan diri sendiri dan tidak mau diatur oleh Tuhan. Padahal apa yang Tuhan rencanakan bagi kita dan apa yang Tuhan tetapkan dan perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Kejadian 6 ayat 5 berkata bahwa segala kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah kondisi hati yang belum lahir baru, hati yang belum dirajai oleh Kristus, hati yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi bagi setiap anak-anak Tuhan yang hatinya telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang percaya kepada Kristus Yesus, hatinya akan dipenuhi dengan cinta kasih kepada Tuhan. Kita dimampukan untuk mengalami suatu perubahan yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan mengalami kemakmuran ketika sampai di tanah perjanjian. Mereka tidak lagi di bawah penindasan dan perbudakan seperti waktu di Mesir. Mereka telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka di tanah perjanjian? Mereka lupa kepada Tuhan. Kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahiriah membuat mereka malas untuk beribadah dan menganggap sepele kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 49 ayat 15 firman Tuhan berkata, Aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kita terhadap Tuhan? Adakah kita mengingat Tuhan atau melupakan Tuhan? Ayat firman Tuhan malam ini kembali menjamah hati kita dengan kasih. Jangan lupakan aku, kata Tuhan. Ketika aku memberkati dan melindungi hidupmu, jangan lupakan aku. Dan dalam segala keadaan jangan melupakan aku yang menjadi sumber kehidupanmu. Tuhan mau agar kita selalu mengingat Dia di dalam segala situasi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah tetap berpegang pada perintah-perintah-Nya dan lakukanlah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti perintah Tuhan merupakan wujud dari kasih kita kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan. Mari kasihi Tuhan dan jangan pernah melupakan Dia dalam sepanjang umur hidup kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dimampukan oleh Engkau untuk melewati hari ini dengan kekuatan yang dari sorga. Terima kasih untuk damai sejahtera, untuk sukacita, untuk ketenangan dan kebahagiaan yang Tuhan limpahkan dalam hati kami.
kami dapat menghadapi segala situasi di hari ini dengan beriman percaya, disertai dengan syukur kepada Tuhan. Tanpa-Mu ya Tuhan kami tidak mampu. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak sanggup. Situasi dunia hari-hari ini begitu tidak menentu. Dan kami sadar bahwa hanya di dalam Engkau-lah ya Tuhan, kami mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Kami memperoleh kekuatan dan perlindungan di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Malam ini kembali kami diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Kami terlalu fokus dengan hal-hal yang duniawi dan melupakan hal-hal yang rohani. Kuatkan kami Roh Kudus untuk selalu hidup benar, hidup mengasihi-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, meresponi kasih karunia-Mu dengan mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih sungguh setiap hari. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk selalu mengingat akan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Lindungilah kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami mau berserah dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, yang berdaulat atas kami. Engkau yang mengatur langkah-langkah hidup kami. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami selalu mengalami sukacita dan ketenangan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.